Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kemarin. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Dita Wahyu Arianti, lalu rekan saya Elza Redinda, lalu Nyai Fazria Yasmin, lalu Putri Novitasari, dan Sidiana Rapida. Yang pertama, latihan 926. Untuk soalnya, Departemen bersalin di suatu rumah sakit pemerintah memiliki 2 jenis, yaitu pasien normal dan sesar. Berikut kuantitas standar tenaga kerja dan bahan baku tiap hari inap pasien untuk tahun 2008. Bahan baku langsungnya yaitu normalnya ada 8, sesarnya ada 20. Lalu untuk tenaga kerjanya, tenaga kerja perawatan untuk normalnya ada 2, sesarnya ada 4. Lalu harga standar yang dibayar per pon bahan baku langsung adalah $10. Tarif standar untuk tenaga kerja adalah $16. Overhead dibebankan dengan dasar jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead departemen digunakan dalam rumah sakit. Overhead dianggarkan bagi departemen bersalin untuk periode berjalan. Yang pertama, overhead tetap yang dianggarkan sebesar $720.000, lalu untuk overhead variabel yang dianggarkan sebesar $960.000. Departemen bersalin berharap menggunakan 24.000 jam perawatan pada tahun 2008. Tarif overhead standar dihitung menggunakan tingkat aktivitas ini. Nah, berikut data operasional aktual tahun 2008. Yang pertama, hari inap pasien yang dihasilkan normalnya yaitu 3.500, lalu sesarnya ada 7.000. Lalu yang kedua, bahan baku langsung yang dibeli dan digunakan sebesar 172.000 pon, seharga $9,50 min 30.000 untuk pasien bersalin normal dan 142.000 untuk sesar. Tidak ada persediaan awal dan akhir bahan baku. Yang ketiga, tenaga kerja perawatan 36.500 jam min 7.200 jam pasien normal dan 29.300 jam sesar. Total biaya tenaga kerjanya yaitu $580.350. Yang keempat yaitu overhead variabelnya sebesar $1.215.000. Lalu yang kelima yaitu overhead tetapnya sebesar $700.000. Yang diminta, pertama, siapkan lembar biaya standar yang menunjukkan biaya unit per harian pasien untuk tiap jenis pasien. Lalu yang kedua, hitunglah variasi harga bahan baku dan penggunaannya untuk tiap jenis pasien. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat aktivitas bahan baku. Lalu yang ketiga, hitunglah variasi tarif tenaga kerja dan efisiensi. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat aktivitas tenaga kerja. Lalu yang keempat, hitunglah variasi overhead variabel dan tetap. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat aktivitas tenaga kerja. Lalu yang keempat, hitunglah variasi overhead variabel dan tetap. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat aktivitas overhead. Semua variasi ditutup ke beban pokok penjualan jasa. Lalu yang kelima, anggaplah Anda hanya mengetahui total bahan baku langsung yang digunakan untuk kedua jenis pasien dan total jam perawatan langsung untuk kedua produk. Dapatkah Anda menghitung total variasi penggunaan bahan baku dan efisiensi tenaga kerja? Jelaskan. Yang pertama, menyiapkan lembar biaya standar yang menunjukkan biaya unit per harian pasien untuk tiap jenis pasien. Yang pertama yaitu lembar biaya standar untuk pasien normal per hari.
Untuk bahan baku langsungnya yaitu harga standarnya sebesar $10, lalu pemakaian standarnya 8 pon, dan biaya standarnya sebesar $80. Nah, itu diperoleh dari harga standar dikali pemakaian standar. Lalu untuk tenaga kerja langsung, harga standarnya sebesar $16, pemakaian standarnya sebesar 2 hari, lalu biaya standarnya totalnya ada $32. Lalu untuk overhead variabelnya, harga standarnya sebesar $40, lalu pemakaian standarnya ada 2 hari, dan total biaya standarnya sebesar $80. Lalu untuk overhead tetapnya, harga standarnya sebesar $30, lalu pemakaian standarnya ada 2 hari, dan total biaya standarnya ada $60. Lalu total keseluruhan biaya unit per hari biaya standarnya yaitu sebesar $252. Untuk lembar biaya standar pasien sesarnya, yaitu untuk bahan baku langsung, harga standarnya ada $10, lalu pemakaian standarnya ada 20 pon, dan biaya standarnya sebesar $200. Lalu untuk tenaga kerja langsungnya, harga standarnya ada $16, lalu pemakaian standarnya ada 4 hari, dan total biaya standarnya yaitu $64. Lalu untuk overhead variabelnya, harga standarnya yaitu $40, pemakaian standarnya ada 4 hari, dan total biaya standarnya yaitu sebesar $160. Lalu untuk overhead tetapnya yaitu harga standarnya ada $30, lalu pemakaian standarnya ada 4 hari, dan biaya standarnya total $120. Jadi biaya unit per harinya untuk biaya standarnya pasien sesar sebesar $544. Yang kedua, menghitung variansi harga bahan baku. Stop dulu yang tadi ya, nomor 1. Yang nomor 1 tadi kalau benar nilainya 10 poin ya. Di sini kan yang untuk misal nih pasien normal kalau benar perhitungannya seperti ini itu nilainya 10. Kalau ada salah hitung 1 berarti otomatis salah semua, langsung dikurangi 5 poin. Nah, kalau pasien sesar benar berarti 5 poin juga. Nah, jadi kalau pasien normal sama sesar benar nilainya 10 poin ya. Kalau ada salah satu misalkan di perhitungan pasien sesar atau normal itu dia salah ya, berarti langsung dikurangi 5 poin. Boleh dilanjut silakan. Nomor 2, hitunglah variansi harga bahan baku dan penggunaannya untuk tiap jenis pasien. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat aktivitas bahan baku. Perhitungannya sebagai berikut. MPV sama dengan APV dikurangi SP dikali AG. $9,50 dikurangi $10 dikali 172.000 sama dengan min 0,5 dikali 170.000 sama dengan min $86 F. MUV sama dengan ASI dikurangi SG dikali SP normal sama dengan 30.000 dikurangi 8 dikali 3.500 kali $10 sama dengan 30.000 dikurangi 28.000 dikali $10 sama dengan $20.000 U. MUV sama dengan AG dikurangi SG SP Cesar sama dengan 142.000 dikurangi 20 dikali 7.000 kali $10 sama dengan 142.000 dikurangi 140 dikali $10 sama dengan $20.000 U.
Oke, langsung jurnalnya. Jurnalnya persediaan bahan baku sebesar $1.720 di debit, variansi harga bahan baku $86.000 di kredit, utang usaha $1.634 di kredit. Barang dalam proses $1.680 di debit, variansi penggunaan bahan baku $40.000 di debit, persediaan bahan baku $1.720 di kredit. Oke, sampai sini dulu saya pengen tanya, persediaan bahan baku ini asalnya dari mana 1.720 ini? Yang dibeli dikali biaya standar. Coba tunjukkan. Yang mana? Benar tadi, perhitungan tadi. Varians tadi. Sambil dijelasin. Slide-nya sambil pindah, sambil dijelasin. Izin membantu. Oke. Untuk yang persediaan bahan baku tadi itu dari bahan baku yang dibeli dikali biaya standar bahan baku. Itu biaya bahan baku yang dibeli itu dari itu yang 172.000 dikali biaya standar bahan baku itu $10. Jadi $1.720.000. Mohon maaf. Bentar ya, ada donat. Bentar ya. Terus biarin lah ya. Oke, sekarang saya mau tanya yang varian harga bahan baku ini kenapa dia bisa di sisi kredit? Bisa tolong jelasin?
Yang variasi harga bahan baku itu di sisi kredit karena favorable atau menguntungkan, Bu. Ya, di buku udah ada ya penjelasannya. Jadi dia sifatnya sama kayak kalau ada yang menguntungkan, berarti kayak mirip diakui sebagai pendapatan, kayak gitu ya. Jadi dia akun normalnya di sisi kredit. Kalau dia unfavorable, dia sifatnya kayak beban, dia berada di sisi debit, kayak gitu. Oke, sekarang utang usaha. Utang usaha ini muncul dari mana? Kenapa kemudian memunculkan utang usaha? Utang usaha itu muncul dari bahan baku yang dibeli dikalikan biaya aktual bahan baku. Bahan baku yang dibeli itu sebesar 172.000 dikalikan dengan 9,50 dolar. Sorry, Nyane bisa diulangi lagi, tadi kena donat. Utang usaha itu didapatkan dari bahan baku yang dibeli dikali biaya aktual bahan baku. Bahan baku yang dibeli sebesar 172.000 dikalikan 9,50 dolar. 172.000 dikali dengan 9,50 dolar. itu biaya standarnya. Iya, biaya Atau aktualnya, biaya standar atau aktualnya 9,50 itu. biaya aktual bahan bakunya. Yang benar-benar dibeli ya. Iya. Bentar, coba saya cocokkan. Oke. Kemudian kenapa pada akhirnya ditaruh di akun utang usaha? Sebelumnya karena kami lihat referensi di buku itu jurnalnya pada utang usaha, tapi setelah dianalisis kembali karena membeli persediaan bahan baku menambah akun utang usaha di kredit. Oke, berarti kalau seperti ini yang dicontohkan di buku itu sebenarnya kalian bisa pakai asumsi bahwa biasanya untuk pembelian bahan baku yang jumlahnya banyak, untuk ini kan rumah sakit ya atau instansi besar, itu biasanya dilakukan pembayarannya secara cash tempo atau kredit. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya jurnal yang kedua, silahkan. Jurnal kedua, barang dalam proses, silahkan dijelaskan ya. Barang dalam proses didapat dari persediaan bahan baku dikurangi MOV 1.720 dolar dikurangi 40.000 dolar. Oke, dilanjutkan untuk varian penggunaan. Untuk varian penggunaan bahan baku itu berasal dari varian penggunaan bahan baku normal ditambah varian penggunaan bahan baku sesar, yaitu 20 dolar ditambah 20 dolar menjadi 40 dolar. Karena 40 dolar itu termasuk unfavorable atau tidak menguntungkan, jadi untuk jurnalnya ditaruh di debit. Oke, kemudian persediaan bahan baku yang awalnya di debit di jurnal pertama, kemudian
Kenapa pada akhirnya ini dia ditaruh di kredit sebesar 1.720.000. Persediaan karena digunakan jadi ditaruh di kredit. Udah dijelasin belum ya? Saya belum dengar. Persediaan karena digunakan jadi ditaruh di kredit. Karena apa ya, Zara? Karena digunakan jadi ditaruh di kredit. Oke, karena sudah digunakan maka dia berkurang karena saldo normalnya persepakan berarti bertambah di sisi debit, kalau sudah digunakan berkurang di sisi kredit. Ini untuk perhitungan varians dan ayat jurnal ini, kalau perhitungan variansnya benar nilainya 5 poin. Kalau ada satu yang salah berarti langsung salah semua, dikurangi 5 poin. Kalau ayat jurnalnya benar, tambah lagi 5 poin. Jadi totalnya 10 poin ya. Kalau benar perhitungan variansnya dan jurnalnya. Tapi kalau jurnalnya salah atau perhitungan variansnya salah satu salah, berarti langsung dikurangi 5 poin. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, hitunglah variansi tenaga kerja dan efisiensi. Siapkan ayat jurnal untuk mencatat aktivitas tenaga kerja. Perhitungannya sebagai berikut. Variansi tarif tenaga kerja dan efisiensi. LRV sama dengan AR dikurangi SR dikali AH sama dengan 15,9 dikurangi $16 dikali 36.500 sama dengan $3,650 F. EV sama dengan AH dikurangi AH kali SR normal sama dengan 7.200 dikurangi 2 kali 3.500 dikali $16 sama dengan 7.200 dikurangi 7.000 dikali $16 sama dengan $3.200 U. LIV sama dengan AH dikurangi SH dikali SR sama dengan 29.300 dikurangi 4 kali 7.000 kali $16 sama dengan 29.300 dikurangi 28.000 dikali $16 sama dengan $20.800. Jurnalnya barang dalam proses $560.000 di debit, variansi efisiensi tenaga kerja $3.650 di debit, variansi tarif tenaga kerja $24.000 di kredit, utang gaji $580.350 di kredit. Oke, berhenti sampai sini. Barang dalam prosesnya nilainya dari mana? Barang dalam prosesnya nilai $560.000. SH dikali SR. Berapa nilainya? Izin membantu Belmi untuk barang dalam prosesnya itu didapatkan dari SH atau standar hour dikalikan dengan SR atau standar rate. Standar hournya untuk yang normal 7.000 dan sesar 28.000, kemudian dijumlah menjadi 35.000 dikalikan dengan standar rate 16.
dolar. Hasilnya 560.000 dolar. Oke, untuk variasi efisiensi tenaga kerja karena tadi memang unfavorable ya. Kemudian untuk variasi tenaga kerja memang favorable. Kemudian memunculkan Mohon maaf Bu Elmi, suaranya putus-putus. Mohon maaf, ada kendala koneksi. Suara saya sudah terdengar lagi atau belum? Sudah terdengar Bu. Oke. Coba perhitungan LRV sama LEV-nya ditunjukkan lagi. Boleh minta tolong? LRV. LRV-nya itu favorable. Oke. Kalau favorable berarti dia di sisi debit atau kredit? Di sisi LRV. Mohon maaf, jurnalnya kemarin ada salah. Oke, berarti jurnalnya tadi dibenerin dulu. Ini jurnalmu kebalik. Ya nggak sih? Ini benar. Ini nama akunnya udah benar, cuma angkanya salah yang dimasukkan. Ya, yang benar kayak gitu ya. Oke, di slideshow lagi. Oke, kemudian kenapa memunculkan utang gaji? Karena membayar tenaga kerja Bu, jadi memunculkan utang gaji di kredit. Itu tenaga kerjanya udah dibayar belum sih kalau ada muncul akun utang gaji itu? Belum dibayar Bu. Ya, karena belum dibayar ya. Kalau jawabannya sama kayak kelompok penyaji ini berarti auto salah 5 poin ya. Karena jurnalnya kebalik. Kemudian jurnalnya sampai ini aja atau ada jurnal lainnya lagi? Baru sampai sini saja Bu. Ada pengaruhnya ke HPP nggak? Mohon maaf, belum tahu Bu.
audiens lainnya mungkin ada yang bisa membantu? Ada yang mungkin jawabannya beda? Coba dilihat di buku. Di buku itu ada loh penjelasannya dan contohnya kalau efisiensi sama tarif tenaga kerja itu ngaruh nggak ke HPP. Kan ada tuh di buku. Contohnya di buku itu yang namanya varians efisiensi tenaga kerja dan varians tarif tenaga kerja itu sangat berkaitan erat dengan HPP. Ayo boleh dikerjakan saat ini
sambil dijelasin. Gimana itu asalnya? Izin menjawab, mungkin karena variansi tarif tenaga kerjanya kan asalnya dikredit, kemudian dipindahkan menjadi harga pokok jasa, jadi dipindahkan ke debit, kemudian begitu juga untuk variasi efisiensi tenaga kerja. Kok langsung dipindahkan gitu? Logikanya gimana? Kalau di buku itu kan ada clue-nya ya. HPP itu kalau dia disandingkan dengan efisiensi tenaga kerja dan tarif tenaga kerja, dia itu berada di sisi debit. Tapi kalau disandingkan dengan varian bahan baku, dia berada di sisi kredit. Ayo, gimana itu? Sebenarnya logikanya ada di situ. Di buku sudah ada. Oke, mungkin dari kelompoknya Alvina bisa membantu. Saya lihat pekerjaannya udah bagus. Alvina Anggraini. Ya, bisa tolong bantu kelompok penyaji untuk menjelaskan terkait HPP dan varian tarif tenaga kerja serta efisiensi tenaga kerja.